Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Rani, usia 29 tahun. Aku adalah seorang istri biasa, bukan siapa-siapa. Aku tidak cantik seperti artis di layar kaca, bukan pula wanita karir dengan gaji jutaan. Tapi aku bangga menyebut diriku istri dari Arman. Pria yang dulu begitu aku kagumi. Lelaki mapan, cerdas, pekerja keras, dan penuh pesona. 3 tahun lalu, aku menikah dengannya. Tanpa pesta mewah, tanpa mahar fantastis. Cukup dengan seperangkat alat sholat dan janji suci yang diucapkan di hadapan orang tuaku, aku rasa itu sudah lebih dari cukup. Setiap hari, aku bangun lebih pagi dari matahari, menyiapkan sarapan dan bekal makan siang untuk Arman. Kutatap wajahnya setiap pagi ketika dia mengenakan kemeja putih favoritnya, lengkap dengan dasi abu-abu yang aku setrika semalam sebelumnya. Dia akan mencium keningku, lalu berkata, "Doakan aku ya, sayang." Lalu ia pergi, membawa dunia dan harapanku bersamanya. Kami tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tapi hangat. Ada taman kecil di halaman depan yang kutanami bunga-bunga favoritku, bunga matahari. Karena katanya bunga itu lambang kesetiaan. Aku tidak tahu apakah dia mempercayai simbol-simbol seperti itu. Tapi aku percaya, dan aku setia. Hari-hariku tak banyak berubah. Aku berhenti dari pekerjaanku sebagai guru TK setelah menikah karena Arman ingin aku fokus di rumah. Aku tidak keberatan, toh menjadi istri yang baik adalah cita-citaku sejak kecil. Kata orang, suami yang pulang dengan perut kenyang dan hati tenang, itulah ladang pahalaku. Dan aku percaya Allah akan membalas semua lelahku jika aku ikhlas menjalaninya. Tapi akhir-akhir ini, entah kenapa, hati kecilku mulai bertanya-tanya. Arman pulang makin larut malam. Kadang tanpa kabar. Kadang hanya berkata singkat lewat pesan. "Maaf, lembur." Aku percaya. Aku mencoba percaya. Tapi malam-malam sunyi yang kujalani sendiri di ruang tamu mulai membuatku berpikir. Dulu dia selalu pulang sebelum maghrib. Sekarang bisa jam 10 malam, kadang lebih. Dulu dia selalu pulang dengan senyum. Sekarang dengan wajah lelah dan mata yang tak mau menatapku lama. Aku mencoba menepis semua rasa curiga. Mungkin memang pekerjaannya sedang berat. Mungkin memang sedang ada proyek besar di kantor. Malam itu aku duduk di beranda rumah, membawa satu muk teh hangat. Kupandangi langit, mencoba menenangkan pikiranku. Tiba-tiba, aku tersenyum sendiri. Karena satu hal membuatku semangat. Bulan depan adalah ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Aku berencana membuat kejutan kecil. Makan malam sederhana, lilin-lilin kecil di meja makan, dan kue yang aku buat sendiri seperti tahun lalu. Meski dia sibuk, aku yakin dia masih mencintaiku. Toh, bukankah semua ini hanya fase rumah tangga yang harus dilewati? Aku tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan sekadar fase, tapi awal dari badai yang tak pernah kuduga akan menghancurkan hidupku. Semenjak malam itu, perasaanku tak pernah benar-benar tenang. Arman makin sulit ditebak. Kalau dulu dia suka bercerita tentang pekerjaannya, sekarang ia lebih sering menatap layar ponsel sambil senyum-senyum sendiri, lalu buru-buru menguncinya ketika aku mendekat.
Aku pura-pura tidak melihat, tapi hatiku retak sedikit demi sedikit. Aku mencoba bersikap seperti biasa, menyiapkan sarapan, membetulkan kerah bajunya, mengingatkan ia membawa dompet. Tapi ia kini hanya menjawab seperlunya. Kadang senyumnya kaku, kadang bahkan tidak ada. Hari itu aku memberanikan diri bertanya pelan. Kamu capek banget ya, Ran? Mungkin kita bisa liburan akhir pekan ini, ke tempat dulu kita honeymoon. Tapi dia hanya menjawab pendek. Aku gak punya waktu buat yang kayak gitu, Ran. Ran. Ia memanggilku Ran. Bukan sayang seperti biasanya. Sekecil itu, tapi cukup membuat hatiku ngilu. Malamnya, aku berdiri di depan meja rias. Kupandangi wajahku. Mataku cekung, bibirku pucat. Sudah berapa lama aku tidak merawat diri? Sudah berapa lama aku tidak mendengar kata-kata manis darinya? Aku menyalakan lilin aromaterapi, menyemprotkan parfum yang dulu dia suka. Kupakai baju tidur favoritku yang katanya dulu membuatku terlihat seperti putri di matanya. Lalu aku menunggunya pulang dengan harapan kecil yang masih kupegang erat. Jam 7, belum pulang. Jam 8, tak ada kabar. Jam 9, aku kirim pesan. Kamu di mana? Aku masak makanan kesukaanmu. Checklist 2, tapi tak dibalas. Air mataku mulai menggenang, tapi aku tetap menunggu. Jam 10:15, akhirnya aku dengar suara pintu pagar dibuka. Aku bergegas ke pintu. Jantungku berdebar. Arman masuk dengan wajah lelah. Kemejanya berantakan, lehernya basah oleh keringat. Dan ada aroma parfum wanita asing yang begitu asing menempel di bajunya. Aku mencoba tersenyum. Kamu masak? Aku masak ayam kecap. Kamu lapar? Tapi dia hanya melepas sepatu, menaruh tasnya, lalu menjawab dingin. Aku udah makan di luar. Tadi ada rapat sambil makan malam. Rapat? Jam 10 malam? Dengan aroma parfum wanita di bajunya? Aku menunduk, tak ingin bertanya lebih jauh. Bukan karena aku tak ingin tahu, tapi karena aku takut dengan jawabannya. Aku berjalan pelan ke dapur, membungkus semua makanan yang kusiapkan dengan sepenuh hati. Kukunci dalam kulkas, lalu aku duduk di lantai dapur memeluk lututku dan menangis dalam diam. Malam itu, aku menyadari satu hal. Suamiku yang pulang ke rumah setiap malam sudah bukan lagi lelaki yang dulu aku nikahi. Ia hadir, tapi jiwanya entah di mana. Dan aku hanya bisa menunggu dan berharap bahwa mungkin besok pagi semua akan kembali seperti dulu. Aku tak tahu harapan itu akan segera dihancurkan oleh kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Pagi itu, Arman tidak sarapan. Ia hanya menyambar jaket dan pergi bahkan tanpa menatapku. Tak ada lagi cium di kening. Tak ada lagi kalimat, doakan aku ya sayang. Ia hanya pergi. Seperti orang asing yang sedang numpang tinggal di rumah ini. Aku berdiri lama di ambang pintu, menatap punggungnya yang semakin jauh. Dan entah kenapa, dadaku terasa sesak. Setelah itu, aku masuk kamar, duduk di tepi tempat tidur, dan menangis. Tapi kali ini berbeda. Air mataku bukan karena rindu, bukan karena kangen disayang, tapi karena aku mulai kehilangan diriku sendiri. Di rumah ini, aku seperti bayangan. Hadir, tapi tak pernah dianggap. Aku menyapu, mengepel, mencuci baju, menyetrika bajunya. Tapi tak ada terima kasih. Bahkan tatapan pun tak ada. Seolah aku ini hanya pelengkap dari rutinitas hidupnya. Bukan istri, bukan teman, hanya
pengurus rumah. Sore itu, aku mencoba menghubunginya. Hanya ingin bertanya apa dia ingin aku siapkan makan malam. Tapi HP-nya tidak aktif. Beberapa jam kemudian, saat aku sedang melipat pakaian, pintu depan diketuk. Ternyata Pak RT yang datang. Bu Rani, maaf, saya cuma mau tanya. Tadi siang saya lihat Pak Arman di mall dekat perempatan. Tapi beliau kayaknya sama perempuan, bukan ibu ya? Dek, darahku seperti berhenti mengalir. Aku memaksakan senyum. Oh, mungkin rekan kerjanya Pak. Pak RT pun pamit. Begitu pintu tertutup, lututku lemas. Aku terduduk di lantai, menatap kosong ke arah jendela. Rasanya seperti dijatuhkan dari tempat paling tinggi tanpa ada yang menangkap. Tapi malam itu aku tidak marah. Aku tidak menjerit. Aku tidak menghancurkan apapun. Aku hanya duduk di sejadah. Kupanjatkan doa panjang. Tapi kali ini doaku tak lagi memohon agar suamiku setia. Bukan itu. Aku berdoa agar hatiku diberi kekuatan. Bukan untuk melawan suamiku. Tapi untuk bertahan agar aku tidak kehilangan akal sehat. Agar aku tidak berubah menjadi seseorang yang aku sendiri tidak kenali. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati. Ya Allah, kalau dia memang bukan untukku lagi, jangan biarkan aku terus menyakiti diriku sendiri dengan berharap. Aku tidak tahu bahwa takdir Allah sebentar lagi akan menjawab doaku. Dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Dengan cara yang akan mengubah segalanya. Hari itu aku sedang membersihkan meja kerja Arman di kamar. Aku jarang sekali menyentuh barang-barangnya tanpa izin. Tapi kali ini meja itu terlalu berantakan. Tumpukan kertas, struk belanja, bahkan beberapa kunci yang aku sendiri tak tahu milik apa. Satu amplop coklat menarik perhatianku. Bukan karena warnanya, tapi karena tulisan tangan di pojoknya. Untuk sayangku. Tanganku bergetar. Aku buka perlahan. Isinya sebuah kartu ucapan. Terima kasih untuk malam yang indah. Dunia ini terlalu singkat untuk kita lewati terpisah. Aku ingin jadi satu-satunya di hatimu. L. Hatiku terasa diremas-remas. L? Siapa L? Aku masih mencoba menenangkan diri ketika HP Arman tiba-tiba berbunyi di atas meja. Sebuah notifikasi muncul di layar yang tak sengaja menyala. Lina. Kangen kamu? Malam ini jadi? Aku tidak tahu siapa Lina. Tapi malam itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku telah dibohongi. Semua rasa percaya yang kubangun 3 tahun lamanya retak. Bukan karena satu pesan singkat, tapi karena selama ini aku menutup mata. Aku membela dia di depan orang-orang. Aku melawan rasa curigaku sendiri. Dan kini, Allah menunjukkan kebenarannya. Aku menangis di pojok kamar. Bukan karena aku tidak kuat menghadapi kenyataan, tapi karena ternyata orang yang paling aku percaya justru adalah orang yang paling pandai menyembunyikan luka di balik senyum. Malamnya aku tidak menunggu Arman dengan lilin dan makanan hangat seperti biasanya. Aku hanya duduk di ruang tengah dengan wajah kosong dan hati yang patah. Jam 9:20, pintu terbuka. Arman masuk dengan jaket hitam dan wangi parfum asing yang menusuk hidungku. Ia menatapku sekintas. Belum tidur? Tanyanya datar. Aku menggeleng. Lalu berdiri pelan. Menatap matanya dalam-dalam. Siapa Lina? Ia terdiam. Tegang. Matanya bergerak cepat. Mencari-cari alasan. Aku nemu kartunya. Aku juga lihat pesan di HP-mu. Ia masih tak bicara. Kalau kamu gak sayang aku lagi, kenapa kamu pulang ke sini?
Kenapa kamu tetap duduk di meja makan yang aku siapkan? Tidur di kasur yang aku rapikan, dan pakai baju yang aku cuci setiap hari. Suasana sunyi. Hanya nafas kami yang terdengar. Lalu ia menjawab singkat, tanpa sedikit pun penyesalan. Aku capek, Ran. Aku cuma butuh seseorang yang ngerti aku. Tubuhku seperti kehilangan tulang. Tapi aku berdiri tegak. Dengan mata yang sudah basah, aku berkata pelan. Kalau kamu butuh orang lain, kenapa kamu menikahi aku dulu? Ia diam. Lalu berbalik masuk ke kamar. Seolah semua yang kuucapkan tak penting. Malam itu aku tidur di ruang tamu, dengan tubuh menggigil dan hati yang beku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak tahu apakah esok pagi aku masih bisa menyebut rumah ini sebagai tempat yang aman untuk hatiku. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat dan mata yang sembab. Arman masih tertidur di kamar. Wajahnya tenang, seperti tak terjadi apa-apa semalam. Sementara dadaku terasa kosong, seperti rumah yang telah lama ditinggalkan penghuninya. Hari itu aku tidak menyiapkan sarapan. Aku hanya duduk di ruang tengah, memeluk bantal dan menatap langit-langit. Arman keluar kamar, mengenakan jas kerjanya, merapikan rambut di cermin dekat pintu. Tak sepatah kata pun ia ucapkan. Tidak pamit, tidak jaga diri, tidak juga maaf. Ia pergi seperti angin dan meninggalkanku seperti debu. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku tidak hanya menangis. Hari itu, aku memutuskan mengikuti kemana Arman pergi. Aku tunggu sampai ia cukup jauh dari rumah, lalu aku menyusun naik ojek online. Aku tahu arah tempat kerjanya, tapi pagi itu dia justru membelok, tidak ke kantor, tapi ke arah pusat kota. Jantungku berdebar saat ia berhenti di depan sebuah restoran mewah. Langkahnya cepat seolah tak sabar. Dari kaca mobil yang aku sewa, aku melihatnya duduk berdua dengan seorang wanita. Wanita itu cantik, lebih muda dariku. Pakaiannya elegan, wajahnya terhias riasan tipis. Mereka tertawa, bukan seperti dua rekan kerja yang sedang bahas laporan, tapi seperti dua insan yang sedang jatuh cinta diam-diam. Tanganku gemetar, air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya tumpah juga. Tapi aku tetap di tempatku. Aku tak berani keluar, tak ingin menciptakan keributan. Aku hanya ingin tahu. Dan kini aku tahu, aku bukan satu-satunya dalam hatinya. Mungkin bahkan aku bukan lagi siapa-siapa baginya. Ketika mereka keluar restoran, Arman menggenggam tangan wanita itu, lalu membukakan pintu mobil untuknya. Sesuatu yang bahkan sudah tak pernah lagi dia lakukan untukku dalam 2 tahun terakhir. Aku pulang dengan langkah gontai. Dunia ini rasanya begitu asing. Rumah yang dulu terasa hangat, kini seperti penjara. Aku masuk kamar, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Aku berdiri di depan foto itu lama sekali. Lalu perlahan, aku lepas bingkainya. Aku simpan di dalam laci. Aku masih istri sahnya, tapi hari itu aku sadar, hatiku sudah bukan lagi miliknya. Dan malam itu ketika ku pejamkan mata, aku tidak lagi berdoa agar dia kembali padaku. Aku hanya berkata dalam hati, Allah, kalau ujian ini datang darimu, tolong jangan ambil kewarasanku. Karena entah sampai kapan aku mampu bertahan dengan cinta yang terus-menerus menyakitiku, tapi tak bisa aku lepaskan. Aku bertanya-tanya, sampai kapan aku sanggup membohongi diriku sendiri? Hari-hari berikutnya berubah jadi rutinitas penuh luka. Aku masih memasak, masih menyetrika bajunya,
Masih membersihkan rumah yang kini terasa asing. Tapi hatiku kosong. Arman tetap pulang malam. Kadang tak pulang sama sekali. Dan aku sudah tak bertanya. Sudah tak menangis. Hanya diam dan mati rasa. Sampai satu malam, aku iseng membuka laptop Arman yang tertinggal di ruang tamu. Biasanya aku tak pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi entah kenapa, malam itu jariku bergerak sendiri. Dan di sana, di satu folder yang diberi nama kerja praktek, aku menemukan semuanya. Foto mereka. Rekaman video pendek saat mereka berlibur. Pesan-pesan manis yang tertulis rapi dalam dokumen Word. Aku kangen banget sama kamu. Kalau dia nggak ada, pasti aku udah nikahin kamu sekarang. Dia cuma beban yang kupikul karena tanggung jawab. Aku beban. Kata itu seperti palu yang menghancurkan semua harga diriku sebagai istri. Malam itu, aku menjerit dalam hati. Tapi tak ada satu suara pun keluar dari mulutku. Aku hanya terdiam, memeluk lutut di pojok kamar sambil membiarkan air mata jatuh begitu saja. Aku ingin pergi. Aku ingin keluar dari rumah ini. Keluar dari luka yang setiap hari menggores batinku. Tapi, aku tak punya keberanian. Aku tak punya orang tua. Tak punya pekerjaan. Dan yang lebih menyakitkan, aku masih punya cinta yang menggantung, walau sudah penuh luka. Pagi harinya, aku memandangi wajahku di cermin. Perempuan di depanku tampak asing. Mata sembab, wajah pucat, senyum yang sudah lama tak muncul. Saat itu aku sadar, aku harus memilih. Bertahan dan hancur pelan-pelan, atau pergi dan menata ulang semua dari awal. Tapi sebelum aku sempat memilih, takdir mendahuluiku. Siang itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya pamik. "Bu, ini dari rumah sakit. Suami ibu mengalami kecelakaan. Kami mohon ibu datang secepatnya." Tanganku gemetar. Ponsel nyaris terlepas. Aku berdiri, tubuhku lunglai, dan hanya bisa berbisik, "Allah, apalagi ini?" Dan dari sinilah semua cerita berubah. Cinta yang dulu menyakitiku, kini menjeratku dalam takdir yang tak bisa aku hindari. Allah, apalagi ini? Aku berlari tanpa sempat mengganti baju. Masih dengan daster dan jilbab seadanya, aku naik ojek menuju rumah sakit yang disebutkan petugas tadi. Sepanjang jalan, pikiranku kosong. Hanya degup jantung yang terasa berdentum di seluruh tubuh. Air mata tak bisa kutahan. Tapi bukan hanya karena khawatir. Ada luka lama yang ikut menyeruak. Luka yang belum sempat sembuh, kini dipaksa untuk kembali peduli. Setiba di rumah sakit, aku langsung menuju ruang IGD. Suara tangis keluarga lain terdengar bersahut-sahutan. Bau obat dan antiseptik memenuhi udara. Petugas langsung mengarahkan aku ke satu ruang perawatan intensif. Di sana, Arman terbaring lemah. Tubuhnya penuh luka lebam. Beberapa bagian diperban, dan kedua kakinya tak bergerak sedikit pun. Aku menggenggam tangannya yang dingin. Air mataku tumpah. Bukan karena cinta, bukan karena sakit hati, tapi karena aku sadar
Takdir benar-benar sedang mengujiku habis-habisan. Dokter datang menjelaskan panjang lebar. Aku hanya menangkap beberapa kata. Tulang belakang, cedera permanen, kemungkinan lumpuh total. Aku terdiam. Rasanya seperti jatuh ke dalam jurang, lalu diseret lebih dalam lagi tanpa sempat bernafas. Sore itu aku duduk di ruang tunggu sambil menatap kosong ke dinding. Dan entah kenapa, aku teringat pada semua pengkhianatan Arman, semua luka yang ia beri. Dan sekarang, aku di sini, aku yang dicampakkan, kembali duduk menunggunya pulih. Beberapa jam kemudian Arman sadar. Tatapan matanya kosong saat melihatku. Dia mencoba menggerakkan kakinya. Tapi gagal. Dia menatapku lagi, kali ini dengan tangis tertahan. Aku lumpuh. Suara itu lirih, penuh getar ketakutan. Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku pegang tangannya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia menggenggam balik tanganku. Malam itu aku tak pulang. Aku menemaninya di sisi ranjang. Memandang wajahnya yang pucat, tak berdaya. Dan untuk alasan yang bahkan aku pun tak mengerti, aku berkata lirih dalam hati. Mungkin inilah tugasku. Mungkin Allah memberiku cobaan ini agar aku tetap di sini. Bukan karena dia pantas, tapi karena aku masih manusia. Malam berganti pagi. Aku belum sempat memejamkan mata. Aku hanya duduk di kursi samping tempat tidur Arman sambil terus memandangi selang infus dan layar monitor detak jantung di sebelahnya. Saat mata kami bertemu, dia hanya menatap kosong. Tak ada kata maaf, tak ada pengakuan. Tapi entah kenapa, justru itu yang membuatku semakin bingung. Arman seperti kehilangan setengah jiwanya. Bukan hanya karena tak bisa berjalan, tapi karena ia tahu hidupnya kini bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan ironisnya, orang itu adalah aku. 1 minggu berlalu sejak kecelakaan itu. Aku bolak-balik ke rumah sakit setiap hari. Membawa makanan, mengganti bajunya, menyuapinya makan, bahkan membersihkan tubuhnya yang kini tak mampu lagi bergerak dari pinggang ke bawah. Dia selalu diam, kadang menangis tanpa suara saat aku tak lihat. Tapi pagi itu, dia akhirnya berbicara. Aku ngerti kalau aku gak pantas dilayani sama kamu, sama perempuan yang udah aku sakitin bertahun-tahun. Tapi, aku juga gak tahu harus ke siapa lagi. Aku hanya menghela napas. Berat. Di satu sisi, aku ingin marah. Aku ingin bertanya, di mana perempuan yang dulu kau janjikan masa depan? Kenapa bukan dia yang di sini merawatmu? Tapi yang keluar dari mulutku hanya satu kalimat. Kalau kamu masih hidup, berarti Allah masih ingin kamu berubah. Dia terdiam lama. Lalu, perlahan air matanya jatuh. Dan saat melihat itu, aku kembali luluh. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku tahu, di balik kesalahan sebesar apapun, manusia tetap bisa menyesal. Sore harinya, saat aku sedang merapikan laci obat di kamar perawatan, suster masuk. Bu, ini ada yang mau jenguk suaminya. Aku menoleh. Dan di depan pintu, berdiri seorang wanita muda, cantik, berpakaian rapi. Wajahnya asing, tapi hatiku langsung berasa tak enak. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu menatap Arman yang terbaring. Mas,
"Kamu kenapa nggak kasih kabar ke aku?" katanya pelan. Arman langsung panik, matanya membelalak, tangannya bergetar. Aku hanya berdiri terpaku, lidahku keluh. Dan saat perempuan itu menoleh ke arahku, dia bertanya dengan nada datar. "Ibu siapa ya?" "Pembantu rumah sakit." Pertanyaan itu menghujam telingaku seperti petir yang menyambar di siang bolong. Perempuan itu tidak hanya datang tanpa permisi, tapi juga menyambutku dengan hinaan. Aku menatapnya lama. Wajahnya memang cantik, riasannya sempurna, aroma parfumnya mahal. Tapi matanya tajam dan sombong. Sebelum aku sempat menjawab, Arman tergagap. Suara lirih dari tenggorokannya terdengar seperti orang yang baru saja kehabisan napas. "Rani, jangan datang ke sini." "Rani?" Jadi ini dia, perempuan itu, wanita yang menjadi duri dalam rumah tanggaku, yang selama ini hanya hadir dalam diam, dalam telepon tersembunyi, dalam pesan yang kubaca secara tak sengaja. Dan kini, ia berdiri di depan mataku, menyebut suamiku dengan sebutan sayang, seolah akulah orang asing di ruangan ini. "Aku kesini karena aku khawatir. 3 hari kamu nggak ngabarin aku, Mas." Rani melangkah maju, mencoba menyentuh tangan Arman. Refleks aku berdiri di antara mereka. "Jaga sikap kamu. Di ruangan ini, aku bukan pembantu. Aku istrinya, ibu dari anak-anaknya. Perempuan yang setiap hari mengurus dia, waktu kamu entah di mana." Rani tersentak, tapi bukan mundur. Dia malah tersenyum sinis. "Oh, jadi kamu masih mau rawat dia setelah semua ini? Kuat juga kamu, Mbak." Aku menatap mata Rani. Dalam hati, aku ingin sekali berteriak. Tapi aku tahu, itu tak akan menyelesaikan apapun. "Keluar dari ruangan ini sekarang," ucapku tegas. Rani menatapku lama, kemudian menoleh pada Arman dan berkata, "Aku nggak akan jauh-jauh. Kalau kamu butuh aku, kamu tahu cara ngehubungin aku." Lalu dia pergi, langkahnya ringan, seolah tak merasa bersalah sedikit pun. Setelah pintu tertutup, ruangan kembali sunyi. Aku menoleh ke arah Arman yang masih terdiam. Wajahnya seperti menyimpan ratusan kata, tapi tak satu pun ia berani ucapkan. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku menahannya. Aku tak ingin menangis di depannya. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku lelah. Lelah menahan luka yang tak pernah sembuh. Lelah menanti penjelasan yang tak kunjung datang. "Masih kamu simpan nomornya?" tanyaku pelan, hampir seperti bisikan. Arman menutup matanya, kemudian mengangguk, pelan, tapi cukup untuk menghancurkan hatiku sekali lagi. Aku menghela napas. Aku pulang dulu. Dan kali ini, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, aku meninggalkan dia sendirian. Langkahku berat, tapi kupaksa kaki ini terus berjalan, keluar dari ruang rawat yang semakin terasa pengap. Langit sore di luar rumah sakit mendung, tapi tak ada hujan. Seperti hatiku, gelap, penuh awan, tapi tak bisa menangis lagi. Sesampainya di rumah, aku memandangi kamar tidur kami. Tempat di mana dulu kami tertawa bersama. Tempat di mana aku dulu merasa paling dicintai. Kini, semua tinggal kenangan. Aku duduk di lantai, menyender pada sisi ranjang, memeluk bantal Arman yang masih menyimpan bekas tidurnya. Lalu, akhirnya, air mataku jatuh. Deras. Tak bisa aku bendung lagi. Kalau bukan karena anak-anak, aku sudah pergi dari hidupmu, Man.
Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirku. Bukan doa, bukan ancaman, tapi fakta yang kutahan selama ini. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Rani muncul lagi. Tawa sinisnya, sorot matanya saat memanggil suamiku dengan sebutan sayang. Aku ingin marah, ingin membenci Arman sepenuh hati. Tapi wajah anak-anak kembali menahan semua emosi itu. Mereka masih kecil. Mereka belum tahu apa-apa. Dan mereka masih sangat mencintai ayahnya. Keesokan paginya, aku kembali ke rumah sakit. Aku masih ingat tatapan suster saat melihatku datang. Campuran antara kagum dan kasihan. Saat aku membuka pintu ruang rawat Arman, dia langsung menoleh. Matanya merah, mungkin karena menangis atau begadang. Aku tak bicara banyak, hanya mengganti air minumnya, membersihkan tangan dan wajahnya dengan kain hangat. Semuanya kulakukan tanpa sepatah kata pun. Sampai akhirnya, suara seraknya memecah sunyi. Maaf. Aku terdiam. Tanganku berhenti bergerak. Aku gak pernah niat nyakitin kamu. Semua ini salahku. Aku mengangkat wajah, menatap matanya dalam-dalam. Iya, ini memang salah kamu, ucapku tenang. Dan aku masih di sini bukan karena aku bodoh, tapi karena aku belum bisa membayangkan anak-anak kehilangan ayahnya, dan aku kehilangan harga diri sekaligus. Arman terdiam. Aku melanjutkan. Tapi Mas harus tahu, setiap hari aku harus memilih bertahan karena cinta atau pergi karena luka yang terus menganga. Hari itu, aku tak tinggal lama. Aku pulang lebih cepat. Bukan karena lelah fisik, tapi karena hatiku mulai memikirkan sesuatu. Sampai kapan aku bisa bertahan seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku sepanjang malam. Bahkan ketika aku menatap langit-langit kamar yang kosong, tubuhku rebah, tapi pikiranku tak pernah benar-benar istirahat. Di luar, hujan akhirnya turun. Deras, seolah mewakili isi kepalaku yang tak bisa kuurai. Aku bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke kamar anak-anak. Kulihat mereka tertidur lelap, damai sekali. Nafas mereka tenang, tak ada luka, tak ada beban. Dan aku hanya ingin menjaga kedamaian itu tetap ada. Tapi bagaimana caranya kalau aku sendiri terus terluka? Keesokan paginya, aku datang ke rumah sakit lebih awal. Suster menyambutku dengan senyuman. Dan tanpa banyak bicara, aku masuk ke kamar Arman. Dia tampak duduk bersandar, mencoba tersenyum saat melihatku datang. Tapi senyuman itu tak mampu menyembunyikan matanya yang penuh penyesalan. Aku sudah hubungi pengacara, Let, katanya lirih. Kalau kamu mau, aku siap tanda tangan surat cerai kapanpun. Ucapannya seperti palu yang menghantam dadaku. Cepat, tiba-tiba, membuatku sesak tanpa sempat bersiap. Aku gak minta cerai, Man. Tapi aku juga gak tahu, apakah ini bisa kembali seperti dulu. Arman menunduk. Tangannya yang lumpuh hanya bisa diam di atas selimut. Aku sudah kehilangan harga diri, Let. Sekarang,
Satu-satunya yang kumiliki cuma rasa bersalah. Aku menarik kursi, duduk di samping ranjangnya, menghela nafas panjang. Aku gak butuh kamu merasa bersalah. Aku butuh kamu sadar bahwa semua ini gak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Arman menatapku. Ada air mata yang menggantung di sudut matanya. Lalu apa? Kamu mau aku mati, Let? Aku menggeleng pelan. Aku cuma mau kamu hidup. Sebagai pria yang berusaha memperbaiki diri. Bukan berlindung di balik kursi roda sambil terus bilang, maaf. Hari itu adalah hari paling sunyi dalam hidup kami. Tak banyak kata, tapi semuanya terasa berat. Kami seperti dua orang asing yang dulu pernah saling mencintai, kini terjebak dalam satu ruangan dengan kenangan yang sama-sama menyakitkan. Dan aku sadar, ini bukan tentang apakah aku masih mencintainya atau tidak, tapi tentang apa aku masih bisa mencintai diriku sendiri di sisinya. Saat aku pulang ke rumah sore harinya, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Begitu ku angkat, suara perempuan di seberang membuat nafasku tercekat. Bu Lestari, saya perawat pribadi di klinik tempat Rani dirawat. Saya cuma ingin memberitahu, Rani sempat menyebut nama ibu beberapa kali sebelum kondisinya memburuk. Aku terdiam. Jantungku berdetak makin cepat. Dia ingin ibu tahu sesuatu sebelum dia benar-benar pergi. Kalimat itu masih menggema di telingaku bahkan setelah sambungan telepon terputus. Tanganku gemetar, keringat dingin membasahi telapak meski udara malam terasa sejuk. Rani, perempuan itu, yang menghancurkan rumah tanggaku, yang merebut suamiku dariku. Sekarang, dia ingin bicara padaku. Entah apa yang membuatku naik motor malam-malam menuju klinik itu. Mungkin karena aku butuh jawaban. Mungkin karena aku ingin menatap matanya dan bertanya, kenapa? Setibanya di sana, perawat menyambutku dengan wajah panik. Bu Lestari, ibu ya, cepat, dia masih sadar, tapi sudah sangat lemah. Tanganku berlari kecil melewati lorong sempit yang dipenuhi aroma obat-obatan. Dan di sanalah dia, Rani, terbaring di ranjang putih, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya kurus, tulang pipinya menonjol, bibirnya kering pecah. Hampir sulit mengenalinya. Matanya terbuka samar saat aku mendekat. Tatapannya kosong, sampai akhirnya pupilnya menangkap wajahku. Ia mencoba tersenyum. Lestari. Aku ingin marah, ingin menamparnya, ingin berteriak. Tapi semua emosiku lumpuh saat melihat sosoknya yang begitu rapuh. Aku minta maaf, katanya terbatas, suara lilihnya nyaris tenggelam oleh suara mesin infus. Aku gak pernah niat buat ngambil Arman darimu. Lalu kenapa? Kenapa kamu hancurkan keluarga kami? Ia menghela napas berat, menahan nyeri. Karena aku pikir aku bisa dapat sedikit kebahagiaan sebelum mati. Aku tertegun. Aku tahu penyakit ini sejak 2 tahun lalu. Aku divonis kanker otak stadium lanjut. Hidupku hancur, Let. Aku sendirian, gak punya siapa-siapa. Saat aku bertemu Arman, dia satu-satunya yang membuat aku merasa hidup lagi. Tapi aku salah, aku egois. Aku sadar semua ini salah. Mataku mulai basah. Aku ingin membenci, tapi kenyataan di depanku terlalu menyakitkan untuk dilawan dengan amarah. Aku gak minta kamu maafin aku. Tapi tolong jaga Arman. Dia gak sejahat itu. Dia cuma tersesat. Dan satu lagi, anak yang di perutku bukan anaknya. Dek.
dunia seolah berhenti berputar. Apa maksudmu? Aku cuma bohong, supaya dia tetap tinggal, supaya dia nggak pergi. Air mata jatuh dari sudut mataku. Bukan karena sedih, tapi karena semuanya terasa begitu tragis. Kamu tahu, Let, aku iri sama kamu. Bahkan sampai detik terakhir, dia tetap nyebut namamu. Dan detik itu juga, detak jantungnya melemah. Matanya perlahan tertutup. Monitor menunjukkan garis lurus panjang. Aku berdiri di sana, menatap tubuh yang kini tak bernyawa. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada dendam yang benar-benar terbalas. Hanya luka yang mengering tanpa sempat dijahit. Sesampainya di rumah, aku duduk di teras. Angin malam menyentuh kulitku lembut. Aku menatap langit gelap dan bergumam. Kisah kalian telah selesai, tapi luka ini baru saja benar-benar terbuka. Dan aku tahu, setelah ini, aku tak akan pernah memandang Arman dengan cara yang sama lagi. Tapi belum sempat aku menyusun ulang isi hatiku, takdir kembali mengetuk pintu masa laluku, secara harfiah. Sore itu, saat aku sedang menggandi popok Arman, seseorang mengetuk pintu depan. Keras, tergesa, tidak sopan. Bu Lestari, Bu, ada yang cari, katanya orang jauh. Aku berjalan cepat ke teras. Di sana berdiri seorang lelaki tinggi, mengenakan kemeja lusuh yang dulu sangat kukenal. Dek. Rangga. Lelaki yang pernah hampir kujadikan suami sebelum aku memilih Arman. Lelaki yang menghilang begitu saja tanpa alasan 15 tahun lalu, kini berdiri di depanku, membawa koper dan luka di matanya. Tari, suaranya serak. Maaf kalau aku datang tiba-tiba, tapi aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku nyaris tak bisa berkata-kata. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ia menunduk, menggenggam erat tali kopernya. Aku baru keluar dari penjara, Tari. Aku ditipu partner bisnis, di penjara karena hal yang gak kulakukan. 15 tahun hidupku hilang begitu saja. Hatiku seperti dilempar ke masa lalu. Inilah lelaki yang dulu kubuang demi Arman. Yang kini kembali di saat Arman tak bisa lagi berjalan bahkan berbicara. Kenapa kesini? Tanyaku dingin. Ia menatap mataku dalam-dalam. Karena meski kamu sudah menikah, kamu satu-satunya yang pernah percaya sama aku. Dan sekarang, aku cuma ingin numpang tinggal sementara. Sampai aku bisa mulai lagi dari nol. Aku ingin menolak. Aku ingin berkata, tidak. Tapi suara kecil di dalam hatiku justru menjerit. Kenapa sekarang, Rangga? Kenapa saat aku rapuh begini? Malamnya, setelah Arman tertidur, aku duduk di dapur menyeduh 2 cangkir teh. Dan di sanalah kami duduk, Rangga dan aku, dalam diam yang panjang. Kamu kelihatan lelah, Tari, katanya tiba-tiba. Aku tertawa pahit. Siapa yang gak lelah? Suami lumpuh, rumah tangga berantakan, mantan selingkuhannya mati di pelukanku, dan sekarang mantan pacarku datang minta tumpangan. Rangga tertunduk. Aku gak minta kamu kasihan. Aku cuma ingin lihat kamu bahagia, meski cuma dari jauh. Ada sesuatu di dadaku yang mencubit. Bukan cinta, bukan rindu, tapi semacam perasaan terlambat. Apa kamu tahu, Rangga? Dulu aku milih Arman karena aku pikir dia bisa melindungiku. Tapi sekarang, aku harus melindunginya seumur hidup. Dan kamu muncul saat aku bahkan sudah lupa rasanya dilindungi. Seketika air mataku jatuh,
Bukan karena Rangga, tapi karena tubuhku sudah terlalu lama menahan semuanya sendiri. Rangga berdiri, lalu tanpa berkata apa-apa ia menaruh satu foto kecil di meja. Kamu mungkin gak tahu, tapi aku masih simpan ini selama di penjara. Ku genggam foto itu. Foto kami berdua di hari ulang tahunku yang ke-22. Di luar kamar, Arman batu keras. Aku refleks berlari ke arahnya. Dan saat ku gendong tubuh rengkihnya ke posisi nyaman, aku menyadari sesuatu. Cinta yang dulu kupilih, kini hanya tinggal tanggung jawab. Pertanyaan itu terus mengganggu pikiranku sejak malam itu. Tapi aku tak sempat menjawabnya. Karena saat aku menoleh ke tempat tidur Arman, aku mendapati matanya terbuka. Menatapku. Tajam. Kosong. Dan penuh sesuatu yang tak bisa ia ucapkan, tapi terasa seperti tuduhan. Aku merinding. Padahal baru tadi aku memeluknya, menyuapinya, menggantikan segalanya yang dulu bisa ia lakukan sendiri. Tapi kini, matanya seolah bertanya, "Kau akan mengulanginya, Tari? Seperti aku dulu mengkhianatimu?" Keesokan harinya, Rangga sudah bersih halaman. Ia memperbaiki pagar yang sudah setahun dibiarkan rusak oleh Arman. Menyapu dedaunan, membetulkan lampu teras. "Ngapain kamu repot-repot?" tanyaku dari dalam jendela. "Aku nggak bisa diam aja, Tari. Aku cuma ingin bantu sebisa mungkin. Biar kamu nggak ngerasa sendirian terus." Aku diam, tak menjawab. Hari-hari berlalu dan Arman semakin sering membuka matanya. Meskipun belum bisa berbicara, tangannya sesekali bergerak pelan. Dan kadang air mata mengalir diam-diam di pipinya. Entah menyesali semuanya atau takut aku benar-benar pergi dari sisinya. Dan suatu malam, saat aku sedang menyuapi Arman bubur hangat, Rangga masuk ke ruang tengah. Tangannya membawa setangkai bunga kering yang ia temukan di tumpukan buku lamaku. Ia tertawa kecil. "Kamu masih simpan ini?" Aku kaget. Itu adalah bunga yang ia beri padaku saat pertama kali menyatakan cinta di SMA. Sudah lapuk, warnanya pudar, tapi tetap utuh. Aku cepat-cepat mengambil bunga itu dan menyelipkannya kembali ke buku. "Itu cuma masa lalu," kataku kaku. Tapi Arman melihat semua itu. Dari matanya, aku tahu. Ia tahu aku mulai goyah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lumpuh, Arman menggenggam tanganku. Lemah, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Dan bibirnya bergetar. Pelan, sangat pelan. Aku mendekat. "Arman, kamu mau ngomong pelan-pelan." Jangan. Tinggalkan aku." Tubuhku gemetar. Air mata jatuh seketika. Itu adalah suara pertama yang keluar dari mulut Arman sejak kecelakaan.
Dan bukan maaf, bukan aku menyesal. Tapi jangan tinggalkan aku. Malam itu aku menangis di kamar mandi. Terseduh karena hatiku terbakar oleh perasaan yang bercampur aduk. Kasihan, cinta, luka, dan penyesalan. Keesokan harinya, aku keluar rumah sebentar untuk belanja. Saat aku kembali, kulihat Rangga berdiri mematung di depan kamar Arman. Wajahnya tegang, matanya penuh curiga. Tadi Arman bicara. Dia bilang satu kata, namaku. Jantungku berdegup keras. Namamu? Iya, dia bilang Rangga, dan lalu menangis. Apa artinya itu? Apa Arman takut aku akan kembali kepada Rangga? Ataukah Arman tahu sesuatu tentang Rangga yang aku tidak tahu? Saat malam tiba, aku tak bisa tidur. Dan ketika aku kembali menatap wajah Arman yang terpejam, aku sadar bahwa lelaki ini tak hanya membutuhkan perawat, tapi juga pengampunan. Tapi, bisakah aku mengampuni seseorang jika hatiku masih menyimpan cinta yang belum selesai untuk lelaki lain? Malam terasa panjang. Arman tertidur dengan tangan masih menggenggam ujung selimut. Tapi aku tak bisa memejamkan mata. Keesokan harinya, aku memutuskan bicara pada Rangga. Langsung, tanpa basa-basi. Rangga, kenapa kamu balik lagi ke hidupku sekarang? Ia sempat terdiam, lalu menunduk. Karena aku tahu, kamu terluka, Tari. Dan aku tahu, akulah satu-satunya orang yang pernah bisa bikin kamu benar-benar bahagia. Tapi juga karena aku menyesal ninggalin kamu dulu. Aku menatapnya. Kenapa kamu tinggalin aku dulu, Rangga? Pertanyaan yang selama ini kupendam akhirnya keluar juga. Wajahnya berubah. Perlahan, matanya berkaca-kaca. Karena aku tahu, kamu waktu itu cinta mati sama Arman. Dan aku pengecut. Aku tahu Arman selingkuh dari kamu. Tapi aku nggak berani bilang. Aku takut kamu benci aku. Aku cuma bisa diam dan mundur. Dadaku sesak. Seluruh badanku bergetar. Kamu tahu Arman selingkuh sejak dulu? Tanyaku lirih. Ia mengangguk. Waktu kalian masih pacaran, dia pernah main ke rumah mantan ceweknya. Sering. Aku lihat sendiri. Tapi kamu nggak pernah tahu. Dan aku terlalu takut jadi penghalang kalian. Aku melangkah mundur. Semua yang kupikir aku tahu, ternyata rapuh. Ternyata bahkan sebelum menikah, aku sudah dibohongi. Dan Rangga, dia bukan hanya cinta lamaku, tapi saksi diam dari awal kehancuranku. Saat malam datang, aku duduk di samping ranjang Arman. Menatap wajahnya yang kini terlihat lebih kurus. Tulang pipinya menonjol. Mata sayu. Pelan-pelan, aku bicara. Arman, kamu tahu aku masih di sini kan? Bukan karena aku nggak punya pilihan, tapi karena aku pernah janji di depan Allah bahwa aku akan tetap di sampingmu dalam sakit dan sehat. Arman membuka mata, menatapku, dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang dalam. Ia mencoba menggerakkan bibirnya. Pelan, sangat pelan. Tari, maaf. Air mata tumpah dari mataku. Tapi di balik itu, ada suara kecil dalam hati yang terus bertanya. Tapi setelah semua ini, cukupkah maafmu menyembuhkan lukaku? Keesokan harinya,
aku menerima telepon dari adik Arman. Ia akan datang menjenguk sore nanti. Dan ia ingin bicara empat mata denganku. Katanya ada sesuatu yang harus aku tahu. Tentang kecelakaan Arman. Dek! Jantungku serasa berhenti sejenak. Apa maksudnya? Sore itu adik Arman datang dengan wajah murung. Ia duduk di ruang tamu, sementara Arman masih tidur di kamar. Dan dengan suara rendah, ia berkata, "Kak Tari, aku harus jujur. Kecelakaan Arman bukan kecelakaan biasa. Waktu itu dia nggak sendirian di mobil. Dia bersama wanita itu." Aku terdiam. Nafasku tersekat. Jantungku berdebar kencang. Wanita itu meninggal di tempat. Dan Arman kehilangan segalanya dalam sekejap. Tanganku bergetar hebat. Jadi benar, Allah menamparnya dengan keras. Tapi luka itu juga membakar hidupku. Malam itu aku kembali ke kamar. Menatap wajah lelaki yang dulu begitu kucinta. Dan kini hanya bisa menatapku tanpa mampu berdiri. "Arman," bisikku pelan. "Kamu menyimpan terlalu banyak luka dan rahasia. Tapi aku tetap di sini, meski mungkin bukan sebagai istrimu yang utuh lagi." Dan saat itu, di ujung pintu kamar, aku melihat bayangan Rangga. Matanya kosong. Ia mendengar semuanya. Dan tanpa sepatah kata pun, ia pergi. Keluar dari rumah. Aku berdiri kaku di ambang pintu kamar, menatap kosong ke arah tempat Rangga tadi berdiri. Langkah kakinya yang menjauh terasa seperti detak terakhir dari harapan yang belum sempat kubentuk. Hatiku terasa sobek. Tanganku gemetar. Air mataku turun begitu saja. "Rangga, jangan pergi," bisikku. Nyaris tak terdengar. Aku berlari keluar rumah, meninggalkan Arman yang masih terbaring di dalam kamar. Langkah kakiku tak menentu, berlari ke jalanan gelap yang hanya diterangi lampu-lampu rumah tetangga. "Rangga! Tunggu! Tolong, jangan pergi begitu aja." Aku melihat sosoknya dari jauh. Ia berjalan cepat, seperti ingin melupakan semuanya. Akhirnya, aku berhasil mengejarnya di tikungan jalan kecil dekat masjid. Rangga berdiri membelakangiku. Diam. Bahunya turun naik. Ia sedang menahan emosi. Mungkin juga air mata. "Kenapa kamu pergi, Rangga?" tanyaku sambil terisak. Aku belum sempat menjelaskan. Ia membalikkan badan, wajahnya tegang. "Tari, aku dengar semuanya. Dia selingkuh bahkan sampai detik-detik terakhir sebelum lumpuh. Dan kamu masih memilih untuk tinggal." Aku mengangguk pelan, walau hatiku ingin menyangkal segalanya. Karena aku pernah janji, Rangga. Dan meskipun dia telah hancurkan aku, Allah masih kasih aku hati buat merawat dia. Tapi itu gak berarti aku utuh. Ia menatapku dalam-dalam. "Lalu, aku ini siapa buat kamu sekarang?" Aku terdiam. Pertanyaan itu seperti pisau. Karena jawabannya tak sesederhana mantan kekasih atau teman lama. Tiba-tiba, dari arah rumah terdengar suara gaduh, jeritan. "Tari! Arman! Arman kejang!" Aku dan Rangga langsung berlari kembali ke rumah. Saat sampai, kulihat Arman terbaring di lantai. Tubuhnya menggigil hebat, busa keluar dari mulutnya.
Adik Arman yang tadi masih di rumah langsung panik memanggil ambulans. "Cepat Ari, pegang kakinya. Jangan biarkan dia terhantuk." Aku memegang tubuh Arman yang terasa panas dan berat. Matanya berputar, mulutnya terus bergerak seperti menggumamkan sesuatu. Dan di tengah kekacauan itu, aku mendengar satu kalimat lirih darinya. "Tolong, jangan tinggalkan aku." Aku membeku. Suara itu seolah datang dari bagian terdalam hatinya yang paling takut. Tak butuh waktu lama, ambulans datang. Petugas medis langsung mengangkat Arman ke tandu. Semuanya berjalan cepat. Aku ikut naik ke ambulans, memegang tangannya sepanjang perjalanan. Sementara Rangga berdiri di depan rumah, menatap kami pergi dalam cahaya sirine merah yang berkedip-kedip. Di rumah sakit, Arman langsung dibawa ke ICU. Dokter mengatakan kondisinya kritis. Kemungkinan ini serangan otak kedua. Aku terduduk di ruang tunggu. Mataku sembab. Hatiku kosong. Dan baru kali ini, aku merasa waktu benar-benar mendesakku untuk memilih. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dengan wajah tegang. "Bu Tari, suami ibu bisa saja tidak sadar lagi dalam waktu dekat. Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, lebih baik sekarang." Aku berjalan masuk ke ruangan ICU. Langkah kakiku pelan. Langit di luar sudah gelap. Angin malam terasa menusuk tulang. Ku tatap wajah Arman yang kini penuh dengan selang dan alat bantu. Matanya terpejam, tapi air mata menetes dari sudutnya. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang dingin. "Arman," bisikku. "Dan malam ini, aku ingin kamu tahu satu hal." Aku menahan tangis, lalu berkata dengan suara yang bulat. "Aku ikhlas kalau kamu ingin pergi. Tapi kalau kamu ingin bertahan, kamu harus minta maaf sepenuh jiwa pada Allah, pada aku, dan pada dirimu sendiri." Seketika, jarum alat detak jantung di sebelah tempat tidur bergerak lebih cepat. Arman membuka sedikit matanya. Air mata terus mengalir. Dan saat itu juga, Rangga muncul di luar ruangan ICU. Ia berdiri membisu, menatapku yang tengah memilih, mengikhlaskan, atau mempertahankan cinta yang telah remuk. Suara mesin detak jantung Arman perlahan kembali stabil. Tangannya masih kugenggam, dingin dan lemas. Namun ada satu kedipan pelan dari matanya, seolah ia mendengar dan menerima semuanya. Aku menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata yang tak lagi bisa kusembunyikan. Rangga masih berdiri di luar kaca, tak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba, seorang suster datang menghampiriku. "Bu Tali, tadi waktu kami bersih-bersih laci pribadi Pak Arman, kami menemukan ini." Ia menyerahkan sebuah amplop usang, sedikit kusut, bertuliskan, "Untuk Tari, jika aku tak sempat bicara lagi." Tanganku gemetar saat menerimanya. Amplop itu tak asing. Tulisan tangannya. Itu tulisan Arman. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dada ini yang mendadak sesak. Aku duduk di ruang tunggu, menatap amplop itu lama sekali. Rangga kini duduk tak jauh dariku, tak berkata sepatah kata pun. Hanya menunggu. Entah apa. Dengan napas tertahan, aku membuka surat itu. "Tari, kalau kamu membaca ini artinya mungkin aku sudah tidak bisa bicara padamu lagi. Aku ingin kamu tahu satu hal, aku pernah mencintaimu. Tapi aku juga bodoh, terlalu bodoh." Mataku boleh berkaca-kaca. Tulisan itu goyah, seperti ditulis dengan tangan yang gemetar. Saat aku memilih wanita lain, itu bukan karena aku tidak cinta padamu,
tapi karena aku ingin merasa dibutuhkan. Aku salah, sangat salah. Dan ketika tubuhku jatuh dan aku tak bisa berbuat apa-apa, kamu yang tetap di sana, menyeka keringatku, membersihkan tubuhku, menahan amarahmu, menjadi cahaya di saat aku tenggelam. Aku tak sanggup melanjutkan, tapi surat itu belum selesai. Tari, aku tahu kamu bisa pergi. Kamu cantik, kuat, dan layak mendapatkan cinta yang benar. Tapi kamu tetap di sini, dan itu menyiksaku lebih dari rasa sakit di tubuh ini. Jika aku pergi lebih dulu, ku mohon jangan simpan dendam untukku. Jika kamu memilih untuk bahagia lagi, jangan merasa bersalah. Rangga, dia laki-laki yang dulu pernah kamu tinggalkan demi aku. Mungkin dia bisa menjadi pengganti yang Allah kirimkan kembali. Tubuhku bergetar hebat. Aku menutup surat itu dengan cepat, memeluknya erat ke dada. Aku menangis, tapi bukan karena sedih. Lebih dari itu, karena luka yang selama ini menghitam, perlahan terasa dibasuh oleh kejujuran yang sangat telat. Rangga menatapku dengan mata merah. Ia tahu, ia membaca semua itu lewat ekspresi wajahku. Dia akhirnya bicara ya, ucapnya pelan. Aku mengangguk. Tapi kenapa harus nunggu sekarat? Aku tertawa kecil dalam tangis. Rangga ikut tersenyum pahit. Tari, kamu masih ingin tetap di sisinya? Aku menatap Rangga lama sekali. Pertanyaan itu berat. Lebih berat daripada sebelumnya. Karena kini aku tak lagi terikat dendam. Tapi juga belum yakin apakah cinta itu masih tersisa. Aku nggak tahu, Rangga. Tapi satu yang aku tahu, aku ingin menyelesaikan ini dengan benar. Sampai akhir. Beberapa hari kemudian, Arman belum sadar, tapi kondisinya perlahan membaik. Dan malam itu, setelah semua orang tertidur, aku duduk di samping rendangnya, menyalakan lampu kecil, lalu menulis sesuatu di buku harian lamaku. Buku yang dulu kutinggalkan sejak Arman berselingkuh. Dear Tari, kamu sudah jauh berjalan. Kamu luka, kamu jatuh, tapi kamu tetap bertahan. Sekarang, saat kamu pulang. Tapi pulang kemana? Pada luka yang sudah jujur, atau cinta yang mungkin masih menunggu? Aku menutup buku harian itu perlahan, menatap wajah Arman yang tertidur, lalu melihat bayangan Rangga di luar ruangan. Ia masih menunggu. Selalu menunggu. Dan aku tahu, malam ini aku harus memilih. Pilihan yang tak pernah ingin kuambil. Bukan karena aku takut, tapi karena semua yang terlibat di dalamnya adalah masa lalu yang pernah membuatku rapuh. Arman, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, lalu menghancurkan dunia kecilku, dan Rangga, laki-laki yang dulu kutinggalkan demi kesetiaan, namun justru menjadi satu-satunya yang selalu menunggu. Aku keluar dari ruang perawatan dengan langkah pelan. Rangga berdiri di dekat jendela, cahaya bulan menyinari wajahnya. Tari, suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat jantungku berdebar. Kalau kamu memilih tetap di sisinya, aku nggak akan ganggu lagi. Aku akan pergi. Tapi kalau kamu, aku memotong ucapannya. Aku nggak akan pilih siapa-siapa. Rangga. Ia terdiam, menatapku dengan mata yang penuh tanya. Aku cuma ingin memilih diriku sendiri untuk pertama kalinya. Di hari-hari berikutnya, aku tetap merawat Arman dengan tenang, tanpa beban. Tapi kali ini bukan karena aku mencintainya seperti dulu.
Aku merawatnya karena aku manusia. Karena aku perempuan yang pernah disakiti, tapi tak ingin membalas dengan luka yang sama. Aku mengurus semuanya, dari obat, terapi, hingga makanan. Dan setiap malam saat Arman tertidur, aku menyendiri, menulis, menangis, dan memeluk diriku sendiri dalam hening. Sampai suatu sore, Arman membuka matanya. Lambat, tapi pasti. Matanya menatapku lama sekali, seolah tak percaya aku benar-benar masih di sini. Tari, kamu masih di sini? Aku di sini, Man. Tapi bukan sebagai istrimu. Maksudmu? Aku menatapnya dengan penuh ketenangan yang tak pernah kupunya dulu. Aku bukan lagi suami yang kuharapkan, Man. Tapi kamu adalah manusia yang pernah membuatku percaya, lalu jatuh, lalu bangkit lagi. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tak bisa kembali mencintaimu. Air mata menetes dari pelupuk matanya. Bukan air mata penyesalan, tapi lebih seperti kelegaan. Aku nggak pantas dimaafkan, Tari. Mungkin, tapi bukan itu intinya. Aku memaafkan karena aku ingin sembuh, bukan karena kamu pantas. Beberapa minggu kemudian, Arman perlahan bisa duduk. Terapi intensif dan kemauan kuratnya membuahkan hasil. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-37 tahun, ia berdiri untuk pertama kalinya dengan bantuan alat. Aku ada di sana, Rangga juga. Tapi kali ini aku berdiri di antara keduanya, bukan sebagai milik siapa-siapa. Malam itu, aku dan Rangga berbicara lagi di taman rumah sakit, di bawah lampu temaram dan angin sepoi. Aku akan pergi dari kota ini, Rangga. Ucapku pelan. Kemana? Entah, yang pasti bukan ke masa lalu. Rangga menatapku ramah. Tak menahan, tak memaksa. Kalau suatu saat kamu ingin seseorang buat berjalan bareng lagi, aku masih di sini, Tari. Tapi kalau tidak, aku tetap akan mendoakan kamu dari jauh. Aku tersenyum. Itu kalimat terindah yang pernah kuterima dari seorang lelaki. Terima kasih, Rangga. Kamu adalah luka yang gak pernah benar-benar menyakitiku. Kami berjabat tangan. Lama. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar bebas. Esok paginya, aku meninggalkan rumah sakit dengan langkah ringan dan hati yang baru. Aku tidak tahu kemana kaki ini akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang hidup di bawah bayang-bayang. Aku adalah perempuan yang berani berdamai bahkan dengan luka paling dalam. Itulah kalimat terakhir yang kutulis di buku harian sebelum akhirnya aku pergi meninggalkan rumah sakit. Dengan satu koper, satu harapan, dan segenggam luka yang kini tak lagi berdarah. Aku menyewa kamar kecil di kota baru, mulai bekerja di sebuah taman baca milik yayasan sosial. Hari-hariku tak mewah, tapi tenang. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa tidur tanpa rasa cemas. Sampai suatu pagi, sebuah surat datang. Tanpa nama pengirim, hanya bertuliskan tanganku di amplopnya. Untuk Tari, perempuan yang hatinya terlalu kuat untuk dihancurkan. Tanganku gemetar saat membuka lembar demi lembar. Kertas yang tertulis dengan tinta hitam yang ku kenal betul. Tari, kalau surat ini sampai padamu, artinya aku sudah benar-benar menguatkan hati untuk melepaskan. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa lagi buatmu. Tapi izinkan aku menulis ini sebagai penutup, sebelum aku benar-benar tak lagi mampu berdiri, dengan atau tanpa alat bantu. Aku ingin bilang, terima kasih. Bukan karena kamu mau bertahan, tapi karena kamu gak membalas dendam. Kamu tahu,
Luka yang paling dalam bukan yang kamu buat untuk orang lain, tapi yang kamu tahan sendiri, tanpa pernah kau bagi. Aku menyesal, Tari, tapi aku nggak akan minta kamu kembali. Aku cuma ingin kamu tahu kalau suatu hari nanti kamu baca berita bahwa aku sudah nggak ada, ingatlah, ada satu lelaki yang dulu menyia-nyiakan berlian hanya karena silau pada kaca palsu. Semoga kamu bahagia, Tari, lebih dari siapapun yang pernah melukaimu. Arman. Aku menutup surat itu perlahan, menahan nafas, menahan tangis, bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tahu ini adalah akhir yang sesungguhnya. Seminggu setelah surat itu datang, aku menerima kabar. Arman meninggal dunia karena infeksi paru-paru mendadak. Tubuhnya lemah, tapi bukan itu yang membunuhnya. Yang membunuhnya adalah penyesalan. Aku datang ke makamnya, bukan sebagai istri, bukan juga sebagai mantan, tapi sebagai perempuan yang pernah melupakan dirinya sendiri demi cinta yang salah arah. Aku letakkan bunga di atas batu nisan, lalu berbisik pelan, "Aku sudah memaafkanmu, Man. Sekarang, pergilah dengan tenang." Setelah itu aku berjalan menyusuri pemakaman kecil itu dengan langkah ringan. Di ujung jalan, seseorang menungguku. "Rangga, kamu juga datang?" tanyaku. Ia hanya mengangguk. Tak perlu kata, tak perlu. Kami berjalan beriringan menuju parkiran, tanpa menyentuh satu sama lain. Tapi hati kami saling tahu. Ada jeda yang tak perlu diisi dengan apapun. Karena hari ini bukan tentang cinta, tapi tentang menutup luka. Malamnya aku duduk di balkon kamar kecilku, melihat bintang, menyesap teh hangat. Lalu kutulis satu kalimat di buku harianku. Tak semua cinta harus dimiliki, tapi semua luka pantas untuk disembuhkan. Kalimat itu kutulis sambil menatap langit malam dari balkon kamarku. Langit di kota ini memang tak secerah di tempat dulu aku tinggal. Tapi malam ini, entah kenapa, satu bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seakan Allah mengirimkan isyarat bahwa aku akhirnya tiba. Bukan tiba di tujuan, tapi tiba pada titik di mana aku bisa benar-benar berdamai dengan masa lalu, dengan rasa bersalah, dan yang paling sulit, dengan diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, Rangga kembali menemuiku. Bukan dengan kata cinta, bukan dengan bunga atau rayuan, tapi dengan satu pertanyaan sederhana yang mengguncang. "Tarik, kalau kamu ingin sendiri, aku akan mundur. Tapi kalau kamu butuh teman jalan, aku di sini. Gak akan memaksa, gak akan menggantikan. Cuma nemenin." Aku menatap matanya. Mata yang dulu hanya kulihat sekilas sebagai sahabat, kini menatapku dengan ketulusan yang tak pernah ku minta. Tapi diam-diam aku rindukan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak merasa takut. Aku tak langsung menjawab. Karena hidup tak harus buru-buru diakhiri dengan pelukan dan ciuman dramatis seperti film. Kadang, cinta yang paling nyata adalah yang tumbuh perlahan di antara keheningan, luka yang sembuh, dan tawa kecil di sore hari yang biasa. Waktu pun berlalu. Aku tetap tinggal di kota ini, mengajar anak-anak membaca, menulis buku harian, dan sesekali Rangga datang membawakan martabak kesukaanku, duduk di sebelahku sambil diam saja. Tak ada janji manis, tak ada status baru. Tapi setiap kali aku jatuh, bukan karena cinta, tapi karena letih hidup, dia selalu ada. Sampai suatu sore, saat hujan turun dan lampu kota mulai menyala,
Aku berkata lirih padanya, tanpa menoleh. Rangga, kalau kamu masih mau, temani aku terus ya. Tapi bukan untuk menggantikan siapapun. Hanya karena aku juga ingin tahu rasanya bahagia tanpa harus kehilangan diriku sendiri. Ia tak menjawab, tapi genggaman tangannya di tanganku cukup menjelaskan semuanya. Kini, aku menutup buku harianku, dan di halaman terakhir kutulis satu kalimat. Aku pernah terluka karena cinta, tapi juga disembuhkan olehnya. Bukan oleh yang lama, tapi oleh yang sabar menunggu aku siap mencintai diriku sendiri. Tamat. Terima kasih telah mengikuti kisah ini sampai akhir. Cerita ini bukan tentang bagaimana cinta menang, tapi bagaimana seorang perempuan bertahan, berdamai, dan akhirnya menemukan cinta dalam bentuk yang paling sederhana, ketenangan.